Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Pendekar Naga Giok. Acara ulang tahun. Sore pun tiba. Nin Chu telah membersihkan diri dan memakai baju pemberian dari Tang Yin. Tampak saat menggunakan baju baru itu Nin Chu terlihat sangat tampan dan gagah. Tiba-tiba saja inti api surgawi keluar dari dalam dantiannya dan melangkah ke arah Nin Chu. Kau akan lebih tampan jika aku sedikit memberikan polesan pada wajah dan rambutmu, ucap laki-laki berjubah putih itu. Apakah guru keluar dari dalam dantianku hanya ingin memoles wajahku? Tanya Nin Chu. Nin Chu, jika aku memoles wajahmu maka takkan ada satupun pemuda yang dapat menandingi ketampananmu di acara tersebut, dan kau pasti bisa menjadi bintang di dalam acara ulang tahun putra keluarga Tao itu. Nin Chu, aku ingin di acara itu kau bisa memberikan sedikit rasa cemburu kepada anak saudagar Tang yang manja itu, agar dia bisa tahu bahwa kau merupakan pemuda yang begitu disukai oleh para wanita di acara tersebut, ucap inti api surgawi. Baik, jika itu merupakan keinginanmu guru, aku akan melaksanakan seperti apa yang kau inginkan dan sedari itu aku ingin kau memoles wajahku saat ini juga karena sebentar lagi Tang Yin pasti datang untuk menjemputku, ucap Nin Chu. Dengan mengikat rambut dan memakaikan sedikit perhiasan di rambut panjang Nin Chu, serta memberikan sedikit polesan di wajahnya, membuat Nin Chu terlihat seperti seorang anak bangsawan dari kekaisaran besar. Wajahmu sama seperti wajah ayahmu yang kini telah menjadi kaisar langit, dan karisma di wajahmu itu akan meluluhkan hati para wanita cantik yang berada di pesta itu, batin inti api surgawi dengan senyum di wajahnya. Tiba-tiba saja ketukan pintu terdengar dari luar kamar Nin Chu. Buru-buru inti api surgawi kembali masuk ke dalam dantian Nin Chu karena menyadari jika yang datang itu merupakan putri dari saudagar Tang. Nin Chu, apa kau telah siap? Tanya Tang Yin dari luar pintu kamar Nin Chu. Aku sudah siap, jawab Nin Chu kemudian membuka pintu kamarnya. Saat melihat Nin Chu sontak putri saudagar Tang terbelalak kaget melihat pemuda yang dikenalnya itu menjelma bak seorang pangeran. Dia pun tak percaya dengan penglihatannya dan dengan refleks dia pun mencubit pipinya sendiri, hingga pekikan kecil keluar dari mulutnya yang merasakan sakit akibat cubitannya itu. Kau Nin Chu? Tanya Tang Yin. Apakah ada yang salah dengan diriku nona muda? Ucap Nin Chu sambil mencari-cari kekurangan yang ada pada dirinya. Tidak. Kau hanya terlihat berbeda saat menggunakan pakaian yang kuberikan itu, jawab Tang Yin terbata-bata sambil terus memandangi wajah Nin Chu. Nona muda, apakah tidak sebaiknya kita pergi ke acara ulang tahun Tuan Muda Tao Xio sekarang? Tanya Nin Chu. Iya, jawab Tang Yin sambil menghilangkan rasa kagum atas ketampanan Nin Chu. Mereka berdua akhirnya menaiki kereta kuda, dan tiba di depan gerbang bangunan besar keluarga Tao. Setelah para penjaga gerbang melakukan pemeriksaan pada mereka berdua, pada akhirnya mereka berdua diizinkan masuk ke dalam acara pesta ulang tahun Tuan Muda keluarga Tao. Semua mata memandang ke arah Nin Chu, apalagi pandangan mata para wanita yang berada di tempat itu. Mereka semua seperti dihipnotis oleh ketampanan Nin Chu dan bertanya-tanya dari mana Tang Yin mendapatkan pasangan seperti yang bersamanya saat ini. Tak lama kemudian Tuan Muda Tao Xio datang ke arah Tang Yin,
dan menanyakan pemuda yang bersamanya. "Siapa dia Yin Er?" tanyanya. "Namanya Nincu, dia merupakan putra dari orang kepercayaan ayahku," jawab Tang Yin yang sangat senang saat melihat Tan Xio begitu cemburu pada Nincu. "Berarti dia bukan kekasihmu?" tanya Tan Xio menyelidik. "Tentu bukan, tak mungkin aku bersama pemuda yang tak selevel denganku," jawab Tang Yin. Nincu yang mendengar percakapan itu hanya tersenyum. "Dasar wanita manja, tak mungkin aku juga mau bersamamu, bisa-bisa kehidupanku di masa depan akan menjadi seperti di dalam neraka jika aku bersamamu," batin Nincu. Nincu terus mendengarkan percakapan antara Tang Yin dan Tao Xio yang berada dekat dengannya. "Yin Er, maukah kau berdansa denganku?" tanya Tao Xio. "Tentu saja aku mau," jawab Tang Yin dengan senyum malu-malu. Akhirnya mereka berdua masuk ke tengah-tengah arena dansa, dan dengan mengikuti suara musik mereka berdua memperlihatkan kelihayan dalam berdansa. Sementara mata indah seorang gadis cantik tengah memperhatikan Nincu, dan tak lama kemudian gadis cantik itu datang mendekati Nincu. "Hai, apakah kau ingin berdansa denganku?" tanya wanita cantik itu. "Maaf Nona, aku tak bisa berdansa, mungkin Nona bisa mencari pasangan lain yang mau berdansa dengan Nona," jawab Nincu. Wanita cantik yang merupakan seorang putri dari keluarga bangsawan Kekaisaran Cahaya Naga, yang turut diundang dalam acara tersebut menjadi kesal dengan penolakan Nincu. Dia tak menyangka jika ada seorang pemuda yang berani menolak ajakannya, karena selama ini tak ada satupun pemuda di Kekaisaran Cahaya Naga yang tak ingin bersamanya. "Maaf Nona, aku ingin ke kamar kecil dulu," ucap Nincu kemudian pergi meninggalkan wanita cantik itu. Apa yang dilakukan Nincu membuat wanita cantik itu bertambah kesal, sekaligus penasaran dengannya. Nincu malas untuk berbicara lama dengan wanita yang baru saja berbicara dengannya, karena Nincu melihat pakaian yang dikenakan wanita itu begitu mewah, dan jika dia terus berbicara dengannya bisa saja wanita itu akan ikut merendahkan dirinya jika dia tahu status Nincu di dalam keluarga saudagar Tang. "Nincu, kau juga di sini?" sapa seorang wanita tiba-tiba. Nincu memalingkan wajahnya ke arah sumber suara, dan mendapati pemilik suara itu adalah Fang Yi, wanita yang sangat dikenalnya. "Fang Yi." "Iya, aku di sini, aku tengah menemani putri dari saudagar Tang," jawab Nincu. "Dia kekasihmu?" tanya Fang Yi menyelidik. "Bukan, dia memintaku untuk menjadi pasangannya dalam acara ulang tahun ini," jawab Nincu. Oh, kirain dia kekasihmu, Nincu. Daripada kita tak ada kegiatan, maukah kau berdansa denganku?" tanya Fang Yi kembali. "Aku tak bisa berdansa," jawab Nincu dengan senyum kecut di wajahnya. "Itu soal gampang, aku akan mengajarkanmu berdansa di sana," ucap Fang Yi. Mau tidak mau Nincu pun pergi ke arena dansa karena paksaan terus-menerus dari Fang Yi. Di saat berdansa, berkali-kali Nincu menginjak kaki Fang Yi, dan parahnya Fang Yi hampir saja terjatuh dibuatnya hingga membuat riuh tawa di antara para yang menyaksikan hal itu. Dari jauh wanita cantik yang merupakan putri seorang bangsawan, tersenyum geli melihat kedua pasangan yang tengah berdansa itu. "Untung saja bukan aku yang bersama pemuda itu, jika aku yang tengah bersamanya maka mau ditaruh di mana muka cantikku ini yang pasti akan terlihat bodoh oleh kelakuan pemuda itu," batin wanita cantik itu.
Di arena dansa Nincu sangat bersalah kepada Fang Yi, karena bersama dirinya Fang Yi jadi bahan tertawaan oleh para penonton yang berada di tempat itu. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari alam batin Nincu. Kau memang harus belajar cara berdansa yang baik, kali ini aku akan membantumu berdansa dengan wanitamu ini, ucap inti api surgawi. Terima kasih guru, kau telah menjadi penyelamat dari rasa malu yang kuderita ini, batin Nincu. Tak lama kemudian Nincu membisikkan sesuatu di telinga Fang Yi. Nona Fang Yi, aku ingin kembali berdansa denganmu, bisik Nincu. Fang Yi yang berkali-kali diinjak kakinya oleh Nincu, menjadi ragu akan ajakan pemuda yang ada di hadapannya itu. Hingga Fang Yi pun berkata, tak usah kau memaksakan diri jika kau tak mampu untuk berdansa, lebih baik kita duduk dan mengobrol di sana, jawab Fang Yi. Nincu menggelengkan kepalanya dan melangkahkan kaki ke arah pemusik yang berada tak jauh darinya. Nincu meminta alunan musik dansa yang sedikit lebih cepat. Setelah itu dia pun menuju ke arah Fang Yi dan menggenggam kedua tangan wanita muda itu. Musik pun mulai berirama cepat dan seluruh pengunjung yang menyaksikan acara malam itu menertawakan apa yang dilakukan Nincu. Bagaimana dia bisa berdansa dengan alunan suara musik yang secepat ini, sementara alunan suara yang lembut saja dia tak bisa, ucap seorang pemuda yang berdiri tak jauh dari arena dansa. Sontak saja riuh tawa kembali menggema di dalam ruang dansa, dan saat semua orang tengah menertawakan Nincu, tiba-tiba saja Nincu berdansa dengan sangat indah yang membuat Fang Yi sedikit kewalahan dibuatnya. Semua orang terdiam melihat aksi Nincu dan Fang Yi. Begitupun dengan putri cantik yang melihat hal itu, dia tak menyangka jika pemuda yang dianggapnya bodoh begitu indah dalam berdansa. Dia telah mempermainkan dan begitu meremehkanku, aku tak akan memaafkan kesalahanmu itu padaku, batin wanita cantik putri dari bangsawan Kekaisaran Cahaya Naga. Dengan sebuah gerakan harus dia pun melemparkan beberapa jarum halus yang merupakan senjata rahasia miliknya ke arah Nincu. Nincu yang saat ini dikuasai oleh inti api surgawi, melakukan gerakan dansa yang sangat halus sambil meraih 5 buah jarum yang melesat ke arahnya, dan kembali kelima jarum itu diarahkan kepada pemilik jarum-jarum halus itu. Sontak putri bangsawan itu berteriak kesakitan saat jarum-jarum itu menusuk kulit tubuhnya, dan tak lama kemudian dia pun ambruk ke lantai ruangan akibat racun yang berada di dalam jarum-jarum tersebut. Acara ulang tahun itu pun menjadi tegang karena adanya penyerangan dari seseorang kepada putri bangsawan Kekaisaran Cahaya Naga. Seketika itu para pengawal putri yang merupakan kultivator tingkat tinggi, langsung memberikan pil ke dalam mulut sang putri untuk meringankan racun yang ada di tubuhnya. Bersambung. Pesta yang tadinya penuh dengan canda tawa, kini berubah menjadi menegangkan karena adanya penyerangan terhadap Putri Yuan Hua, hingga membuat sang putri tak sadarkan diri. Tiba-tiba seorang pemuda dari keluarga Fang yang bernama Fang Lang berteriak lantang. Aku melihat pemuda itu yang telah menyerang Putri Yuan Hua, teriaknya sambil menunjuk ke arah Nincu. Fang Lang sendiri merupakan jenius dari keluarga Fang, di mana ayahnya dan ketua Fang Yu merupakan sepupu jauh. Fang Lang telah lama mencintai Fang Yi, dan berkali-kali dia telah mengungkapkan perasaan cintanya kepada Fang Yi. Akan tetapi Fang Yi yang merupakan putri sekaligus anak tunggal dari ketua Fang, sama sekali tak merespon cintanya hingga saat melihat Fang Yi bersama seorang pemuda dan terkesan akrab.
membuat Fang Lang tersulut api cemburu hingga menuduh Nin Chu yang telah melakukan penyerangan terhadap Putri Yuan Hua. Seketika itu kedua orang pengawal sang putri, yang merupakan kultivator ranah tingkat roh langsung menatap tajam ke arah Nin Chu. "Apakah kau yang telah melukai Putri Yuan Hua?" tanya seorang pengawal Putri Yuan Hua kepada Nin Chu. "Paman, bagaimana bisa aku menyerang Putri Yuan Hua sementara saat itu aku tengah berdansa dengan Nona Fang Yi? Aku rasa tuduhan yang diberikan padaku merupakan akal-akalan pemuda itu," jawab Nin Chu sambil menunjuk ke arah Fang Lang. "Lancang! Berani sekali kau berkata seperti itu padaku!" teriak Fang Lang yang merasakan kekesalan di hatinya akibat perkataan Nin Chu. "Apakah kau bisa membuktikan jika akulah yang telah menyerang Putri Yuan Hua?" tanya Nin Chu. "Saudaraku semua, aku telah melihat jika dialah yang telah menyerang Putri Yuan Hua," teriak Fang Lang berapi-api. "Sudahlah Fang Lang, kau jangan mengada-ada, tak mungkin jika Nin Chu yang melakukan hal itu," ucap Fang Yi membela Nin Chu. Melihat pembelaan Fang Yi terhadap Nin Chu, hal itu membuat Fang Lan semakin yakin jika telah terjadi hubungan asmara antara Fang Yi dengan Nin Chu. Karena kau telah menyangkal perbuatanmu itu, maka aku menantangmu untuk bertarung di atas arena," ucap Fang Lang dengan amarah yang berapi-api. "Apakah masalah ini harus diselesaikan lewat sebuah pertarungan?" tanya Nin Chu. "Kau takut?" ucap Fang Lang balik bertanya. "Takut katamu? Kau salah mengartikanku Fang Lang, karena di dalam hidupku tak pernah ada rasa takut walaupun itu hanya sekecil biji sawi," ucap Nin Chu. "Bagus. Aku ingin pihak keluarga Tao segera menyiapkan arena untuk aku dan Nin Chu bertarung," ucap Fang Lang. "Aku akan menyiapkan arena pertarungan untukmu saudara Fang Lang," ucap Tuan Muda Tao Xio. "Terima kasih saudara Tao," ucap Fang Lang singkat. Maka hari itu Nin Chu menerima tantangan dari Fang Lang di atas arena pertarungan, yang membuat Fang Yi begitu sangat khawatir akan keselamatan Nin Chu. Fang Yi lantas menemui Fang Lang, dan setelah dekat dengan keberadaannya, Fang Yi pun berkata, "Aku ingin kau menghentikan pertarungan ini, karena Nin Chu bukanlah tandinganmu, dan aku heran hanya untuk mengetahui siapa penyerang Putri Yuan Hua kau sampai menginginkan pertarungan dengan Nin Chu," ucap Fang Yi. "Aku rasa kau sudah tahu mengapa aku melakukan hal ini," jawab Fang Lang kemudian pergi meninggalkan Fang Yi. Sementara itu Tang Yin yang tak ingin Nin Chu terluka, segera mendatangi Tao Xio. "Mengapa pertarungan ini harus terjadi Kak Tao? Nin Chu bukanlah tandingan Fang Lang yang digadang-gadang merupakan juara dari turnamen yang akan diadakan oleh 4 keluarga besar," ucap Fang Yi. "Mengapa kau membela Nin Chu? Bukankah kau telah mengatakan padaku jika kau dan dia tak ada hubungan apa-apa?" jawab Tao Xio. "Kak Tao, Nin Chu merupakan putra satu-satunya dari orang kepercayaan ayahku. Jika terjadi hal buruk padanya maka aku harus mempertanggungjawabkan hal itu kepada ayah Nin Chu, karena aku yang telah membawa Nin Chu ke acara ulang tahunmu," ucap Tang Yin yang juga begitu sangat khawatir akan keselamatan Nin Chu dalam pertarungannya dengan Fang Lang. Iner pertarungan ini terjadi karena adanya kesepakatan dari mereka berdua, dan aku hanya menyediakan tempat untuk bertarung bagi mereka, ucap Tao Xio. Bersambung. Pertarungan 1.
Pertarungan dua pemuda di atas arena tak dapat dielakkan. Nincu tampak terlihat tak gentar sedikitpun menghadapi Fang Lang yang merupakan jenius di keluarga Fang, yang telah menembus tanah tingkat kuasa langit yang juga berada satu tingkat di atas Ninyu. Selain jenius keluarga Fang, Fang Lang juga digadang-gadang merupakan pemuda yang nantinya akan menjuarai turnamen bela diri, yang akan diadakan oleh 4 keluarga besar di wilayah Wutang. Setelah Putri Yuanhua kembali ke Istana Cahaya Naga untuk mendapatkan pengobatan dari tabib istana, maka pertarungan itu pun digelar keesokan harinya. Kabar pertarungan antara Fang Lang dan Nincu seketika itu menyebar di seluruh wilayah Wutang. Hingga pagi itu para penduduk yang ingin melihat kemampuan Fang Lang berdatangan ke kediaman keluarga Tao. Karena banyaknya penduduk yang ingin menyaksikan pertarungan itu, membuat tempat kediaman keluarga Tao tak dapat menampung para penduduk yang semakin banyak berdatangan, hingga kedua anak muda yang berada di atas arena pertarungan dihentikan oleh wali kota wilayah Wutang, guna melakukan pertarungan di tengah kota. Karena mendapatkan fasilitas arena yang lebih besar dan lebih baik, dan dapat menampung semua penduduk kota yang ingin menonton jalannya pertarungan, maka wali kota wilayah Wutang memberlakukan karcis masuk bagi para penonton yang ingin menonton pertarungan itu. Walaupun terasa memberatkan bagi para penonton, akan tetapi para penduduk yang antusias ingin menonton jalannya pertarungan, tetap saja membeli karcis masuk untuk dapat menonton pertarungan antara Nincu dan Fang Lang. Setelah kedua pemuda yang akan bertarung masuk ke dalam arena pertarungan kembali, maka sorak-sorai penonton seketika mewarnai area pinggir arena pertarungan. Seorang kultivator kuat yang merupakan anak buah dari wali kota, memasang pelindung pembatas di pinggir arena pertandingan, agar para penonton tak terkena imbas ledakan energi yang terjadi saat pertarungan berlangsung, dan setelah kultivator itu keluar dari dalam arena pertandingan maka pertarungan itu pun dinyatakan mulai. Tatapan tajam Fang Lang tertuju pada Nincu yang tetap santai dengan memasang kuda-kudanya. Fang Lang yang seperti diremehkan oleh Nincu, langsung menyerang Nincu dengan serangan tangan kosong yang mengandung kekuatan ranah tingkat kuasa langit yang dimilikinya, hingga membuat pergerakannya begitu sangat cepat dan sulit diikuti oleh mata biasa. Serangan cepat yang ditujukan Fang Lang ke arah Nincu, dapat dihindari dengan mudah oleh Nincu, dan bahkan Nincu berhasil melakukan serangan balik yang tak kalah kuatnya kepada Fang Lang, sehingga pertarungan itu semakin bertambah sengit. Jual beli serangan mewarnai pertarungan yang terjadi, hingga beberapa waktu telah berlalu tak terlihat satupun dari kedua pemuda yang tengah bertarung terdesak. Para penonton yang menyaksikan pertarungan itu semakin tegang, karena terlihat tak ada satupun dari kedua pemuda yang tengah bertarung kewalahan menghadapi lawan tarungnya, hingga para kepala keluarga serta saudagar kaya yang menonton jalannya pertarungan, menganggap jika pertanggungan yang terjadi saat ini merupakan pertarungan terbaik dari pertarungan yang pernah terjadi arena berapa tahun belakangan ini. Di podium utama hanya keluarga dari kepala keluarga Nin yang seperti tak tertarik dengan pertarungan itu. Di dalam pemikiran ketua Ninma sebelum terjadinya pertarungan, menyangka jika Nincu yang telah dikeluarkan dari buku besar anggota keluarga Nin, tak akan bertahan lama menghadapi Fang Lang yang telah memiliki ranah tingkatan penguasa langit. Akan tetapi pemikiran ketua Ninma itu tak terbukti, karena setelah pertarungan hingga 1 jam berlalu Nincu belum terlihat terdesak oleh serangan-serangan cepat yang dilakukan Fang Lang. Sementara itu di atas arena pertarungan tiba-tiba saja Fang Lang menghentikan serangannya,
dan mengeluarkan sebuah pedang dari dalam cincin ruang yang dikenakannya. Nincu, aku tak menyangka jika kau mampu menahan serangan-seranganku sampai saat ini, dan aku salut akan kemampuanmu ini. Tapi Nincu, kau jangan bersenang hati karena serangan-serangan tadi hanyalah serangan pemula. Aku akan tunjukkan padamu bagaimana kemampuanku yang sebenarnya, ucap Fang Lang. Fang Lang, gunakanlah seluruh kemampuan yang kau miliki karena cukup dengan menggunakan tangan kosong aku bisa mengimbangimu, jawab Nincu yang membuat Fang Lang menjadi geram dibuatnya. Fang Lang lantas menggunakan teknik pedang bayangan, hingga pedang yang berada di genggaman tangannya seketika itu berubah menjadi banyak dalam setiap pergerakannya. Nincu tahu jika saat ini Fang Lang telah menggunakan kemampuan terbaiknya, yang membuat Nincu memasang kewaspadaan tinggi akan pemuda yang selama ini didengar santer sebagai pemuda yang memiliki teknik pedang bayangan. Dengan cepat Nincu menggunakan kekuatan api inti surgawi di kedua telapak tangannya, hingga kedua telapak tangan Nincu mengeluarkan api putih yang terlihat nyata. Fang Lang tak memperdulikan api putih yang berada di telapak tangan Nincu, dia pun kembali menyerang ke arah Nincu dengan pedang yang berada di tangannya, yang dapat terpecah hingga menjadi pecahan-pecahan kecil yang menyerang ke arah Nincu saat pedangnya itu berada di dekat tubuh Nincu, dan kembali membentuk bilah pedang baru setelah serangan itu luput dari tubuh Nincu. Bagaimana bisa pedang itu terpecah hingga hanya tersisa gagangnya saja saat menyerangku, dan pedang itu dapat kembali seperti sedia kala tanpa adanya retak di bilah pegangnya, batin Nincu saat melihat pedang Fang Lang kembali seperti wujud asalnya. Teknik pedang pemecah kesunyian yang Fang Lang gunakan dalam menghadapi Nincu, dapat membuat Nincu perlahan-lahan mulai terdesak. Selain tanpa suara saat memecah bilah pedang, Nincu juga harus menahan serangan Fang Lang dengan pola serangan pedang yang berubah-ubah setiap waktunya, hingga Nincu mau tak mau harus menggunakan teknik langkah bayangan yang telah sangat dikuasainya. Bersambung. Episode sebelumnya. Rencana pertarungan. Episode berikutnya. Pertarungan 2. Berikan perlawanan, yang membuat Fang Lang mulai terdesak dengan kecepatan langkah Nincu yang seperti ada di mana-mana. Kurang ajar, kecepatan Nincu sangat luar biasa sehingga aku tak dapat memastikan keberadaannya. Jika terus seperti ini aku bisa kalah dalam pertarungan melawan dia, batin Fang Lang yang terus berusaha mencoba mengantisipasi serangan dari Nincu. Nincu yang mengetahui jika Fang Lang tak mampu untuk mengantisipasi kecepatan langkah bayangan yang dilakukannya saat ini, membuat Nincu berkali-kali mengarahkan tendangannya ke arah tubuh Fang Lang. Ada baiknya inti api surgawi ini kusimpan terlebih dahulu, karena jika aku menggunakan inti api surgawi untuk menghantam tubuhnya, hal itu bisa membuat keselamatan Fang Lang terancam. Karena inti api surgawi bisa membakar tubuhnya tanpa tersisa. Dengan kecepatan langkah bayangan ini, aku sudah mampu untuk menjatuhkannya, batin Nincu. Dan benar saja, saat Fang Lang terlihat kebingungan untuk mencari keberadaan Nincu seperti menghilang dan bergerak tanpa ada suara, kesempatan itu langsung dipergunakan oleh Nincu untuk memberikan tendangan ke atas yang langsung menghantam dagu Fang Lang, hingga pemuda itu terhempas ke arena pertarungan dan tak bangkit lagi. Teriakan sorak-sorai penonton mewarnai kemenangan Nincu, yang berhasil membuat Fang Lang mencium lantai arena pertarungan dan tak bisa bangkit lagi. Tiba-tiba saja seorang kultivator dari arah podium utama, langsung memberikan serangan mematikan ke arah Nincu dengan tinju yang mengeluarkan aura berwarna biru.
Nincu, gunakan inti api surgawi untuk menghalau serangan yang tertuju padamu itu, ucap inti api surgawi dari dalam dantian Nincu. Nincu dengan cepat mengarahkan binti api surgawi ke tinju tangan kanannya, hingga api putih menyelimuti tangan kanan Nincu, dan dengan cepat Nincu menyambut serangan yang datang ke arahnya, hingga kedua tinju beradu di udara yang menimbulkan gelombang kejut di tempat itu. Pelindung yang dibuat oleh kultivator kuat sang wali kota pun hancur, hingga bias gelombang kejut itu menghempaskan para penonton yang di sekitar arena pertarungan. Sementara itu ledakan energi yang terjadi menghempaskan Nincu ke lantai arena, yang membuat lantai arena retak akibat tertimpa tubuh Nincu. Dan seketika itu Nincu tak sadarkan diri di tempat itu. Lain halnya dengan orang yang menyerang Nincu, walaupun dia masih bisa berdiri akan tetapi tubuhnya mengalami luka dalam yang cukup, dengan terlihat sekujur tubuhnya melepuh. Siapa sebenarnya pemuda itu? Walaupun aku menang tingkat kekuatan dalam menghadapinya, akan tetapi dia mampu melukai tubuhku dengan api putih miliknya, pantas saja muridku Fang Lang bisa dikalahkan olehnya. Aku tak bisa membayangkan jika pemuda itu telah dapat menebus ranah tingkatan lebih kuat lagi. Dengan api putih yang ada padanya dia pasti bisa menjadi kultivator pilih tanding di masa depan. Aku tak mungkin terus berada di tempat ini, karena anak buah wali kota pasti akan memburuku. Batin laki-laki parubaya itu, kemudian melesat pergi meninggalkan tempat itu. Saat anak buah sang wali kota ingin mengejar laki-laki parubaya itu, tiba-tiba saja Penatua Ninhua berteriak lantang. Kalian tak usah mengejarnya karena dia merupakan tetua Chi Feng yang merupakan kultivator kuat dari Kekaisaran Cahaya Naga. Tak mungkin kalian semua mampu untuk menangkapnya, teriak sang penatua, hingga membuat anak buah dari wali kota Wutang menghentikan langkahnya. Sementara itu Fang Yi begitu sangat bingung dengan keadaan yang ada. Jika dia menolong Nincu maka anggota keluarganya akan mengira jika dirinya mendukung Nincu. Sementara jika dia menolong Fang Lang maka Fang Yi akan sangat merasa bersalah sekali terhadap Nincu, yang baginya sosok pemuda itu telah memberikan arti tersendiri pada hatinya. Tiba-tiba kegelisahan di hati Fang Yi meluap saat melihat Nincu tengah dibawa pergi oleh Tang Yin, dan beberapa anak buahnya pergi meninggalkan arena pertandingan. Ada rasa yang sangat sulit dijelaskan yang kini menyelimuti hati dan pikiran Fang Yi. Mengapa aku tak suka melihat Tang Yin membawa Nincu pergi bersamanya? Apakah aku telah cemburu padanya? Batin Fang Yi. Fang Yi begitu sangat sulit menjelaskan perasaan hatinya saat ini. Dia begitu galau melihat Nincu kini bersama Tang Yin. Sementara itu Tang Yin yang membawa pergi Nincu ke atas kereta kuda, kini harus berhadapan dengan Tao Xiao yang telah menghadang jalannya. Iner, bisakah kau sejenak menemaniku di sini karena hari ini adalah hari ulang tahun? Tanya Tao Xiao. Terlihat Tang Yin menggelengkan kepalanya lantas dia pun berkata, aku tak bisa membiarkan Nincu terluka semakin parah karena tak segera membawanya pulang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah, ucapnya. Mengapa kau lebih mementingkan dia dan bukan aku? Iner, aku masih membutuhkanmu di sini untuk menemaniku, ucap Tang Yin dengan penekanan di perkataannya. Dahulu kau merupakan pemuda yang kukagumi, tapi saat ini aku mengetahui jika rasa kagumku kepadamu itu adalah salah. Kau lebih mementingkan dirimu sendiri daripada orang lain yang membutuhkanmu. Di saat aku membutuhkanmu, kau malah tak memperdulikanku,
hingga kau membuat aku mengejar-ngejar dirimu sampai sekarang ini. Saat ini aku telah mengetahui pemuda yang layak dan pantas untukku, dan pastinya kau telah tahu siapa pemuda itu, jawab Tang Yin. Mendengar perkataan Tang Yin membuat Tao Xiao tersulut emosinya, dan langsung meraih tangan Tang Yin dengan keras dan menyeretnya pergi dari tempat itu. Tang Yin begitu murka melihat Tao Xiao berlaku kasar kepadanya, dengan kuat dia pun menghempaskan tangannya hingga cengkraman tangan Tao Xiao pun terlepas, dan menyisakan tanda merah di tangannya. Melihat nona mudanya disakiti oleh Tao Xiao, para pengawal inti yang dimiliki saudagar Tang segera membentuk formasi dalam menyerang pemuda dari keluarga Tao itu. Hentikan serangan kalian, biarkan saja dia. Tao Xiao, mulai hari ini kita tak ada hubungan apa-apa lagi dan aku pun kini sudah tak mempunyai perasaan lagi terhadapmu, ucap Tang Yin sambil berjalan masuk ke dalam kereta kuda. Tao Xiao yang ingin mengejar Tang Yin terbentur oleh para pengawal yang tak memperbolehkannya menuju ke arah kereta kuda, hingga kereta kuda itu pun berangkat pergi menuju kediaman saudagar Tang, tanpa bisa dikejar oleh Tao Xiao. Tao Xiao memandangi kereta kuda yang terus melaju hingga makin lama semakin mengecil, dan hilang di antara bangunan besar yang berada di sana. Nincu, kau telah membuat Tang Yin pergi dariku, maka di masa depan aku pasti akan membuat perhitungan denganmu, ucap Tao Xiao dengan meremas tinjunya sendiri. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertarungan 1. Episode berikutnya. Siapakah wanita itu? Di alam bawah sadarnya, Nincu bertemu seorang wanita cantik yang belum pernah dilihatnya sebelum ini, tapi entah mengapa Nincu merasakan perasaan yang sangat dekat sekali dengannya. Dari tubuh wanita itu memancarkan cahaya terang, yang membuat Nincu seperti melihat ke arah matahari, hingga dia pun menyipitkan matanya. Namaku Yunxi, dan aku ingin kau terus berlatih hingga menembus ranah dewa, setelah itu kita akan bertemu putraku, ucap wanita itu yang membuat Nincu begitu sangat terkejut. Wanita itu memegang kepala Nincu, dan seketika itu Nincu tersadar dari pingsannya. Nincu menatap sekeliling tempat itu, dan mengingat-ingat apa yang telah terjadi padanya. Aku telah bertarung sebelumnya yang membuat aku terluka, tapi mengapa saat ini tubuhku tak terluka sedikit pun dan hampir dikata aku telah pulih seperti sedia kala, batinnya. Nincu menatap ke sisi tempat tidurnya, dan tampak Tang Yin tengah tertidur sambil duduk di kursi dan kepalanya direbahkan di sisi pembaringannya. Sepertinya Tang Yin yang telah menungguku selama aku pingsan, tapi mengapa dia melakukan hal itu? Mungkin aku biarkan saja dulu masalah ini, lebih baik aku bertanya pada guru tentang wanita yang menemuiku di dalam alam bawah sadarku, siapa tahu guru tahu wanita yang telah memanggilku dengan sebutan putranya, batin Nincu. Nincu lantas memejamkan matanya kembali, dan memusatkan pikirannya ke dalam satu titik, hingga dia pun masuk ke dalam dantiannya sendiri yang merupakan tempat keberadaan inti api surgawi. Guru, Nincu datang menemuimu, ucap Nincu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Dan sepertinya ada hal penting yang ingin kau katakan padaku, sehingga kau datang menemuiku, ucap api inti surgawi. Keadaanku saat ini telah pulih seperti sedia kala dan guru benar, aku ingin bertanya satu hal kepadamu guru karena hal ini begitu sangat mengganggu pikiranku sampai saat ini,
Sewaktu aku berada di bawah alam sadarku, seorang wanita cantik datang menemuiku dengan tubuh yang bercahaya terang seperti sinar matahari di siang hari, sehingga aku tak bisa melihat terlalu lama ke arahnya. Entah mengapa aku merasakan adanya kedekatan terhadap wanita itu walaupun aku baru pertama kali bertemu dengannya, tapi yang membuat aku gelisah saat dia mengelus lembut kepalaku, dan aku merasakan adanya kehangatan dan kasih sayang seorang ibu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Sebelum aku tersadar dari pingsan yang kualami, wanita itu sempat berpesan kepadaku jika aku harus terus berlatih hingga menembus ranah dewa, dan setelah aku menembus ranah dewa maka aku akan bertemu dengannya kembali, ucap Nincu. Sesaat laki-laki berjubah putih yang ada di hadapan Nincu terdiam, dia hanya memandang Nincu dengan tatapan mendalam. Dewi Yunsi. Apakah sang dewi benar-benar telah mendatangi Nincu yang merupakan putranya? Apakah dia tak takut akan hukuman langit karena tindakannya untuk menemui Nincu yang saat ini merupakan seorang manusia? Gumam inti api surgawi. Inti api surgawi yang berwujud laki-laki paruh baya berjubah putih datang mendekati Nincu, dan lantas dia pun bertanya. Apakah hanya itu perkataan yang ucapkan wanita itu sebelum dia menghilang? Tanyanya. Sebelum wanita bercahaya terang itu pergi, dia sempat mengatakan padaku jika aku adalah putranya, jawab Nincu. Lelaki parubaya itu sesat memejamkan matanya, dan menarik napas dalam-dalam. Ternyata benar, Dewi Yunsi telah menemui Nincu putranya. Sambil menepuk-nepuk pundak kanan Nincu, laki-laki parubaya itu lantas berkata, ada rahasia besar yang ada pada dirimu yang belum bisa terungkap. Suatu hari kau akan tahu rahasia besar itu dengan sendirinya di saat kau telah mencapai ranah dewa, karena hanya kau sendiri yang bisa mengungkap tabir dirimu sendiri di masa depan, ucap laki-laki paruh baya itu. Maksud guru. Guru, sampai saat ini aku belum bisa memahaminya, dapatkah guru menjelaskannya lebih terperinci lagi padaku? Tanya Nincu. Nincu, apa yang menimpamu saat ini adalah sebuah takdir yang akan kau jalani. Aku tak bisa menjelaskan apa yang kau minta itu secara terperinci. Biarkanlah takdir yang membawa langkahmu untuk menemukan rahasia besar tentang dirimu, jawab laki-laki berjubah putih itu. Baiklah, jika begitu guru, aku akan berusaha untuk menembus ranah tingkat dewa di masa depan, agar aku dapat menguak misteri ini, ucap Nincu. Setelah tak ada lagi yang ingin ditanyakannya, maka Nincu akhirnya mohon diri. Episode sebelumnya, Pertarungan 2. Episode berikutnya, bertemu kawan baru.